Pernah tidak kamu merasa kayak hidup itu cuma buat kerja, bayar tagihan, beli barang, terus kerja lagi, padahal gaji sudah cukup besar, tapi tetap aja merasa kurang. Bisa jadi masalahnya itu bukan di uang kamu kurang, tapi kamu kelebihan beban hidup yang tidak penting. Di video ini saya akan bahas bagaimana agar kamu itu merasakan ketenangan dalam hidup. Yang pertama, hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti kekurangan, tapi justru jalan paling waras buat merasakan kebebasan yang sebenarnya. Sederhana itu bukan miskin ya. Banyak sekali orang yang salah kaprah soal hidup sederhana. Begitu dengar kata sederhana, yang terbayang langsung hidup pas-pasan, tidak punya apa-apa, makan seadanya, tidak bisa nikmati hidup. Padahal, hidup sederhana itu beda sekali sama hidup miskin. Orang yang hidup sederhana itu bukan karena dia tidak mampu beli, tapi karena dia tidak butuh berlebihan buat merasa cukup. Contohnya, ada orang yang mampu beli mobil mewah, tapi dia pilih motor atau mobil biasa, karena dia merasa itu sudah cukup buat aktivitasnya. Dia tidak butuh dipandang keren, dia nyaman dengan hidupnya, tanpa harus bikin orang lain kagum. Dan kadang orang seperti ini itu justru yang paling kaya. Kaya secara pikiran, kaya secara waktu, kaya secara kendali atas hidupnya. Karena hidup sederhana itu soal prioritas, bukan keterbatasan. Kamu bisa saja punya uang miliaran, tapi tetap hidup sederhana. Karena kamu tahu apa yang penting buat kamu. Dan sebaliknya, ada juga tuh yang uangnya pas-pasan, tapi memaksa hidup mewah demi mengejar status sosial atau biar tidak kelihatan susah. Dan dari situ muncul masalah-masalah kayak overthinking karena membandingkan hidup sama orang lain, mencari validasi dari pujian, atau lebih parahnya berhutang demi gaya hidup. Jadi, kalau kamu melihat orang yang hidupnya kelihatan simpel, jangan langsung mikir dia tidak mampu. Siapa tahu justru dia jauh lebih bebas dan bahagia daripada mereka. Kedua, bebas tekanan sosial dan kecemasan. Kamu sadar tidak, sekarang itu hidup itu kayak makin ribet. Bukan karena hidupnya susah, tapi karena banyak tekanan yang tidak perlu, datang dari hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Salah satunya yang paling menguras energi itu tekanan sosial, kayak harus punya kerjaan keren, harus update gaya hidup, harus posting pencapaian, harus terlihat sukses menurut standar orang lain. Padahal kadang kita sendiri tidak nyaman, tapi dipaksa untuk tetap ikut arus karena takut ketinggalan, takut dibilang tidak mampu, takut dianggap gagal. Dan itu secara tidak sadar bikin kita cemas terus setiap hari. Cemas kalau teman sudah nikah, kita belum. Cemas melihat orang lain sudah bisa beli rumah, kita masih ngontrak. Cemas karena orang lain hidupnya kelihatan rapi, kita masih berantakan. Padahal tidak semuanya yang kelihatan di luar itu sebenarnya senyaman yang kita kira. Banyak orang pamer mobil padahal masih cicil. Banyak yang posting traveling tapi habis itu stres pikirkan tagihan. Banyak yang kelihatan bahagia di Instagram, tapi menangis tiap malam. Tapi tetap saja kita bandingkan hidup kita sama itu. Dan akhirnya muncul perasaan kok hidup saya gini-gini saja ya. Padahal hidup kamu itu tidak salah. Yang salah itu standar yang kamu pakai buat mengukur diri kamu sendiri. Kalau kamu terus-terusan mengukur diri kamu pakai standar orang lain, kamu akan capek terus. Karena itu seperti balapan yang tidak pernah ada garis finishnya. Karena ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu mulai bisa mendengarkan apa yang benar-benar kamu butuh. Kamu mulai bisa fokus ke diri sendiri, bukan sibuk jadi versi ideal buat orang lain. 3. Dari sudut ekonomi. Kamu pernah pikir tidak? Kenapa banyak orang kerja keras mati-matian tapi tetap aja merasa tidak cukup? Sudah gaji naik, penghasilan tambah, tapi kok tetap kayak tidak punya ruang buat istirahat, buat berpikir, apalagi buat pilih hidup yang lebih kamu sukai? Jawabannya simpel, karena gaya hidupmu terus naik, sementara kesadarannya tidak. Maksudnya begini, setiap kali penghasilan kamu naik, kamu merasa berhak buat beli lebih. Beli mobil baru, ganti HP, ikut gaya teman-teman yang sudah mewah, akhirnya pengeluaran ikut naik. Uang masuk cepat, tapi keluar lebih cepat juga. Akhirnya tidak punya ruang buat napas. Kerjaan tidak bisa ditinggal, mau pindah profesi takut gaji turun, mau ambil waktu buat healing saja mikir 2 kali. Kenapa? Karena kamu terikat sama pengeluaran tetap yang tinggi. Cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, gaya hidup, semuanya minta kamu buat terus mengejar. Dan kamu jadi kayak karyawan tetap, bukan di kantor, tapi di sistem hidup yang kamu bangun sendiri. Nah, disinilah kenapa hidup sederhana itu secara ekonomi itu powerful sekali. Pas kamu bisa jaga pengeluaran tetap kecil dan terkendali,
Secara tidak langsung, kamu kasih ruang buat hidup kamu, punya lebih banyak pilihan. Kamu tidak harus paksa kerja 10-12 jam cuma biar tutup gaya hidup. Kamu bisa ambil cuti tanpa merasa bersalah. Kamu bahkan bisa ganti jalur karir kalau sudah tidak bahagia. Karena kamu tidak terjebak, harus tetap dapat gaji besar, biar hidup tetap jalan. Itu kebebasan yang tidak kelihatan, tapi terasa. Bayangkan kamu punya penghasilan yang cukup, tapi gaya hidup kamu masih simpel. Kamu jadi bisa punya tabungan yang beneran aman, dana darurat yang siap kapan saja. Dan yang paling penting, waktu. Kamu bisa ambil waktu buat belajar hal baru, mulai usaha kecil. Itu semua cuma bisa kejadian kalau pengeluaran kamu kecil dan terkendali. Orang merasa tidak bebas itu bukan karena gajinya kecil, tapi karena pengeluarannya yang tidak realistis. Dia kerja buat tutup gaya hidup, bukan buat hidup itu sendiri. Dan ini bukan soal jadi pelit, tapi soal mengerti mana yang prioritas. Keempat, dari sisi spiritual. Kadang ya hidup itu rasanya kayak ramai sekali. Semua orang sibuk mengejar sesuatu. Ada yang kejar cuan, kejar karir, kejar validasi, kejar status, bahkan kejar pengakuan. Dari luar kelihatan keren, produktif, ambisius, tidak mau ketinggalan. Tapi dalamnya kosong. Kayak jalan cepat tapi tidak tahu tujuannya kemana. Kayak makin banyak yang kamu punya, tapi makin jarang kamu merasa cukup. Dan di titik itu biasanya orang mulai merasa aneh, mulai merasa ada yang hilang, tapi tidak tahu apa. Mulai merasa capek, tapi tidak bisa berhenti. Padahal yang hilang itu bukan uang, bukan pencapaian, bukan barang, tapi kesadaran. Kesadaran buat tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang benar-benar penting buat saya? Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi dalam. Dan sayangnya banyak orang baru kepikiran pas sudah jatuh, pas lagi sakit, pas kehilangan, atau pas hidupnya berhenti tiba-tiba baru sadar. Ternyata waktu sama keluarga itu penting, ternyata kesehatan mental itu penting, ternyata hati yang damai itu jauh lebih mahal dari semua yang bisa dibeli. Dari sisi spiritual, kamu akan menemukan satu hal yang benar-benar penting dalam hidup itu, bukan yang kelihatan, bukan angka di rekening, bukan like di Instagram, bukan gelar atau jabatan, tapi hal-hal kayak rasa syukur, ketenangan hati, koneksi yang tulus sama orang-orang terdekat, dan hubungan kamu sama Tuhan. Kamu cuma perlu kembali ke hal-hal paling dasar, syukur, kejujuran, kasih sayang, dan koneksi yang tulus. Karena ujung-ujungnya yang bikin hidup kamu berarti itu bukan apa yang kamu punya, tapi seberapa sadar kamu menjalani hidup ini. Kalau video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen.